Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Bawaslu di podcast Bawaslu Jateng edisi yang kesekian kali ya, udah beratus-ratus. Tapi yang pasti podcast Bawaslu Jateng bakal hadir dengan obrolan-obrolan santai dan mengulas informasi terkini di dunia kepemiluan. Nah, kalau kita tahu nih sahabat Bawaslu, di bulan-bulan Mei ini udah banyak informasi tentang rekrutmen CPNS ya, dan pastinya Bawaslu juga ke depan akan menyelenggarakan rekrutmen CPNS. Tapi ditunggu ya informasi lebih lengkapnya. Tapi nggak ada salahnya kita persiapan dulu dari sekarang kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi CPNS di lembaga Bawaslu. Dan saat ini aku udah nggak sendirian, kita kedatangan salah satu CPNS Bawaslu fresh banget nih, barusan menjadi CPNS di rekrutmen tahun 2019 lalu. Sudah hadir bersama kita di sini ada Mas Rudi Witoko yang akan ngobrol bareng kita tentang apa saja sih yang harus dipersiapkan di rekrutmen CPNS. Dan kalau sahabat Bawaslu tahu, ini Mas Rudi Witoko juga meraih ranking 4 se-Indonesia nasional ya, meraih nilai tertinggi ya, luar biasa. Nah, kelihatan kan nih, nah tuh. Halo. Salam kenal. Apa kabar Mas Rudi? Baik ya. ya. Oke, ini nggak apa-apa nih. Jadi ceritanya nih, sahabat Bawaslu lagi kerja, ya kan? Lagi kerja. Tadi aku todong buat Mas ngobrol nih bentar tentang persiapan CPNS 2021. Oke, nah, siap. Mas Rudi, ini kan Mas Rudi kan formasi CPNS tahun 2019 mendaftarkan diri untuk formasi 2019 formasinya apa? Analis barang milik negara. Analis barang milik negara. Berarti dulu lulusan jurusan matematika dari UNES Semarang. Oke. Berarti memang dulu formasinya analis BMN tapi ada jurusan matematika waktu itu. Oke. Mas Rudi, ceritain dong ke sahabat Bawaslu, ke saya juga, ke semua nanti yang nonton nih ya. Karena kan ini lagi hype banget nih informasinya bahwa sebentar lagi tahun 2021 ini nggak hanya CPNS saja tapi ada P3K. Tapi nggak tahu untuk nanti formasi ke depan Bawaslu apakah CPNS atau P3K ataukah keduanya. Gak apa-apa, itu nanti informasi yang bisa kita ikuti terus berlangsungnya update informasi ke depan. Tapi nggak ada salahnya kita buat persiapan ya dari sekarang. Ceritain dong Mas ke sahabat Bawaslu, apa saja yang harus disiapkan ya mulai dari sekarang. Apa saja yang hal-hal penting, hal-hal krusial yang apa sih yang harus dipersiapkan supaya bisa lolos nih tahap SKD dulu deh. Oke ya. Kalau tahap SKD kan ada 3 materi ya Mas Yusuf. Ada TWK, tes wawasan kebangsaan, ada TIU, tes intelijensi umum, ada TKP, tes kepribadian. Jadi memang kita perlu persiapan jauh-jauh hari. Tidak misalkan kita mau tes, biasanya kalau orang-orang mau tes itu kan kayak orang perang tapi langsung bertempur itu SKS gitu ya. SKS ya. Jadi kalau menurut saya memang kalau mau tes itu memang kita harus punya senjata dulu ya. Jadi jauh-jauh hari kita persiapkan seperti TWK-nya bagaimana, TU-nya seperti apa, TKP-nya bagaimana. Jadi kita mungkin punya gambaran apa yang ke depan yang kita hadapi kayak gitu mungkin Mas Yusuf ini ya. Jadi kalau kemarin saya sering kalau untuk SKD saya belajarnya mungkin dari buku-buku itu ya Mas ya. Jadi kemarin saya beli buku 2 paket 3 paket itu Mas Yusuf. Yang tebalnya paket ayam goreng kan ya, paket buku ya. Paket buku ya. Jadi bukunya yang tebal-tebal gini itu saya habis tuh berarti. Satu-satu. Jadi tiap malam mungkin baca sedikit berapa halaman gitu. Jadi tiap ini tapi rutin gitu Mas. Jadi kebetulan saya kemarin ikut yang 2018 jadi sempat belajar juga itu ya Mas. Jadi ketika 2019 kok tes lagi jadi masih sedikit ingat yang kemarin-kemarin itu yang sebelum-sebelumnya. Mungkin itu Mas Yusuf yang ini ya, yang persiapan ya. Jadi persiapannya harus dari jauh hari hari ya. Nggak boleh SKS. Misalkan kita udah daftar nih, daftar ya kan, udah menentukan pilihan entah nanti di mana. Tapi harapannya kan sahabat Bawaslu pengennya di Bawaslu lah ya, menjadi abdi negara di Bawaslu. Nah, harus persiapan dari lama sejak dini. Nah, kemudian juga membaca literasi buku-buku gitu ya Mas ya, yang rutin harus dipelajari gitu. Nah, kalau kita tadi Mas Rudi sempat singgung nih, ada 3 ya kan, TWK, TIU sama TKP. Nah, kasih tahu dong ke sahabat Bawaslu yang nantinya ingin mendaftarkan diri ke Bawaslu, apa sih rambu-rambu yang harus, kalau misalkan TIU nih ya, kamu harus kuatin nih di hitung-hitungannya seperti apa. Terus TKP itu harus yang seperti apa sih? Kita harus
jujur sama diri kita harus memposisikan diri kita seperti apa ketika ngerjain TKP. Terus kemudian kalau TWK nih, karena kan banyak banget tuh ya kan materi-materi sejarah kayak gitu. Nah itu kasih dong tips triknya tuh gimana biar mereka pun gampang gitu memahaminya. Kalau terkait dengan TWK itu memang kita kan belajar mengenai wawasan kebangsaan. Jadi ada Undang-Undang Dasar, ada Pancasila, ada sejarahnya proklamasi dan bagaimana ininya apa itu terkait dengan kenegaraan, ideologi dan lain-lain. Jadi kalau terkait dengan TWK saya lebih sarankan untuk belajar dari buku-buku yang terkait dengan sejarah. Jadi kalau kemarin saya beli buku itu yang itu banyak memuat tentang cerita-cerita sejarah gitu Mas. Jadi kalau dulu kalau saya belajar sejarah itu senang karena alurnya itu jelas gitu ya. Jadi untuk TWK mungkin belajar mengenai buku-buku terkait dengan sejarah dan apa ya terkait ini dengan buku-buku referensi-referensi baik di buku maupun YouTube maupun di website-website itu kan banyak sekali sekarang ini. Untuk TU kebetulan ini kan terkait dengan intelijensi umum ya Mas Yusuf ya. Jadi kebetulan saya kan basicnya dari matematika. Jadi kalau terkait dengan TU agak mending lumayan bisa gitu lah. Jadi kalau TU itu kan terkait dengan mungkin perbandingan senilai, perbandingan terbalik, prosentase, terus aritmatika dasar, teknis perhitungan operasional bilangan biasa. Jadi mungkin pecahan desimal ditambah dengan pecahan campuran gitu ya. Jadi mungkin itu yang gambaran untuk TU-nya. Jadi kalau untuk TKP-nya terkait dengan kepribadian itu memang kalau 2018 itu kan jadi momok yang paling menakutkan ya, menjebak ya. Oke. Jadi bagaimana kita bersikap sebagai ini ya pribadi ya Mas Yusuf ya. Untuk TKP kemarin ini ya kita memilih yang mungkin yang perilaku atau kepribadian yang terbaik kalau saran saya itu Mas Yusuf. Jadi dan kita harus fokus terhadap soalnya. Kadang kita di soal untuk TKP kan posisi kita sebagai apa itu yang memang sebagai kunci untuk penyelesaian TKP-nya itu mungkin Mas Yusuf itu. Oke, ketika kita nanti mungkin di soalnya itu sebagai pemimpin, kita memposisikan diri sebagai pemimpin gitu ya. Iya, gitu. Oke, kalau misalkan ada yang posisi sebagai staff ya kita posisikan diri sebagai staff gitu ya. Jujur dengan apa yang tertuang di soal itu gitu ya. Oke, itu tadi clear tahapannya dari 3 item tes gitu ya. Hal-hal krusial yang harus dipelajari. Kalau TKP tadi harus bisa memposisikan diri. Kalau TU jelas hitung-hitungan ya, hitung-hitungan. Kalau TWK udah jelas tentang kenegaraan gitu ya. Sekarang Mas, ini kan soalnya 100 nih, ada 90 menit waktunya. Gimana caranya nih sahabat Bawaslu yang nanti pengen daftar biar bisa maksimal tuh dalam 90 menit itu? Itu ya. Jadi kalau ini di layar kan ada biasanya ada waktu ya yang itu ya. Jadi kita mungkin punya gambaran dari sebelum kita masuk ke ruangan tes, kita punya gambaran untuk TWK kita targetnya selesai berapa menit gitu ya. Untuk TU-nya kita selesai berapa menit, untuk TKP-nya berapa menit ya gitu ya. Kita persiapkan jauh-jauh hari. Untuk mengenai waktu mungkin yang sangat membantu itu kalau kita lebih sering untuk uji coba biasanya, try out ya. Jadi kita terbiasa dengan waktu pengerjaan selesainya ini harus 100 soal dengan waktunya 120 menit gitu ya. 120 ya? Oh ya 120. 120 100 menit atau 120? 120 ya? 120 Oke. 100 ya. Ya. 90 menit. 90 menit. 90 menit. 90 menit ya. 1 jam setengah ya? Ya. Soalnya 1 jam ya? Sudah lama itu. Oke. Berarti ada 100 soal dan dalam waktu 90 menit. Wow. Berarti 1 soal kan kemungkinan 1 menit kurang ya Mas.
Kalau bisa memang disisakan waktu, bener nggak sih Mas? Ada yang Untuk bilang itu, seperti itu ya. dalam waktu 90 ini jangan dimaksimalin semua untuk kerjain soal, tetapi kalau bisa ada sisa waktu di akhir untuk kita bisa ngoreksi. Oh iya. Mas Rudi gitu juga nggak dulu tuh? Ya, kemarin masih ada sisa waktu, kebetulan kan mepet gitu ya. Jadi kebetulan ada 5 menit masih sisa, saya gunakan untuk ngoreksi yang mungkin pas kita mengerjakan di awal masih ragu ini. Jadi biasanya kalau saya mengerjakan untuk kertas oret-oretannya itu saya tulis nomor yang ragu gitu ya. Oke. Jadi misalkan saya mengerjakan nomor 5 kok saya ragu, saya tulis itu berarti oh nomor 5 berarti saya ragu. Nanti ketika sudah selesai kok masih ada waktu sisa, berarti saya menuju ke nomor-nomor yang saya tulis tadi itu Mas. Jadi yang ragu-ragu saya baca lagi itu atau yang mungkin kosong, mungkin belum diisi ya itu saya ulangi lagi ketika ada waktu sisa itu. Jadi waktu sisa itu saya membantu untuk ini mengulang yang masih ragu ya, dan masih ragu untuk koreksi gitu ya. Mas Rudi dulu ngerjainnya gimana tuh sistematikanya? Apakah urut nih TWK, TIU, TKP ataukah TKP dulu deh gitu atau gimana tuh? Kalau kemarin urut ya. Urut ya? Oke. Jadi kebetulan itu kan ada yang teman tes duluan menyarankan kayak TKP dulu, ada yang TIU dulu. Gitu. Tapi kalau saya kebetulan saya urut itu Mas. Dari TWK, TIU ke TKP gitu ya. Oke. Kalau itu mungkin kita kembalikan pribadi, ke kenyamanannya ya. Mana yang ya. kira-kira aku lebih nyaman ya itu yang diimplementasikan kayak misalkan aku lebih nyaman kalau misalkan aku ngerjain TKP dulu karena biar otaknya masih fresh gitu ya. Melihat kepribadian kan harus fresh. Jadi TKP dulu setelah itu TIU, TWK. Itu kembali ke kenyamanan masing-masing ya Mas ya. Tapi satu hal penting nih kan, skor Mas Rudi itu kan 390. Wow, SKD. 390 ya SKD. Kemudian di total dengan SKB. B. Jadinya skornya 400. masih ingat nggak nih? 415. 415. Jadi itu posisinya 3 terbesar atau 4 kalau terbesar? di SKD kebetulan untuk formasi saya kan 34 ya. Mas Yusuf ya untuk analis barang milik negara. 34 berarti kalau lolos SKD diambil 3 kalinya berarti kan 102 ya Mas Yusuf ya. Untuk SKD saya peringkat 63. 63 untuk SKD. Terus untuk SKB-nya 415 digabung itu saya jadi ke peringkat 4 Mas. Ke peringkat 4 di secara nasional ya. Secara nasional ya. Dan ditempatkannya di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Luar biasa. Terakhir nih Mas Rudi nih, saya pengen tanya. Ini nggak hanya Mas Rudi aja nih ya. Kita ada 2 narasumber nanti. Tapi beda topiknya. Kalau ini trik-triknya tadi sahabat Bawaslu udah bisa nangkap semua ya. Apa yang harus disiapin sih supaya dapat skor maksimal? Kenapa sih milih Bawaslu? last question. Kenapa tuh pilihannya Bawaslu? Padahal kan banyak tuh yang lain. Iya. Kebetulan ini gimana ya? Jadi kebetulan saya itu formasinya kan matematika Mas. Jadi matematika itu kan termasuk langka. Jadi saya hampir ini kesempatan terakhir ini Mas Yusuf. The last opportunity ya, kesempatan terakhir. Jadi usia 35 itu ya baru bisa lolos ini kesempatan terakhir itu Mas Yusuf. Jadi Bawaslu kemarin itu saya kebetulan matematika yang paling banyak untuk formasi jurusan S1 matematika ada di Bawaslu Pak. Ya, jadi saya ikut yang di Bawaslu, kemudian bisa lolos masuk akhirnya. Tapi nyaman akhirnya setelah masuk ini ya. Cocok ya sama jurusan yang dipelajari kemarin sama dunia pekerjaan yang saat ini digeluti di Bawaslu ya. Artinya ada kecocokan ya di situ ya. Semoga sukses terus Mas Rudi, lancar untuk pekerjaannya. Maaf nih ganggu pekerjaannya ya. Nah, ini sahabat Bawaslu kita akan kembali berbincang sama staf CPNS juga baru angkatannya Mas Rudi. Kita bakal kulik nih apa aja sih sebenarnya harus dipersiapkan di tes SKB. Kalau ini tadi kan udah tes SKD ya. Trik-triknya udah disampaikan semua dan catat tuh ya triknya dan kamu gunain waktu nantinya rekrutmen CPNS di tahun 2021. Thank you Mas Rudi. Thank you Mas Yusuf.